Ya awalnya konflik di Ubud sendiri, merasa tresno kedidian. Kan nengai lagu malu paling nawang. Ijo arah lagu ne musiknya cara kengken. Pura-pura podcast. Oke, Om Swastiastu. Kembali bersama saya Kapiot di Pura-pura Podcast. Hari ini saya bersama salah satu musisi, seniman, orang ganteng, punya anak 2, ya salah satu di sini. Hari ini kita berada di Pubas ya, Pak ya? Di Pubas Pubas Coffee, tepatnya di Ubud nih. Nah, hari ini saya mau bicara dengan Pak Tukrisna yang bandnya adalah Kiss dan juga Ubud. Di Ubud. Yang katanya ada konflik. Salah sih. Iya, kenapa tuh Krisna akhirnya dari Ubud dan Band berubah ke Kiss? Apa yang terjadi? Ya awalnya konflik di Ubud. Konflik di Ubud ya. Jadi merasa tersendiri gitu. Konflik internal, merasa sibuk sendiri, merasa semangat sendiri, merasa tresno kedidian. Merasa tresna pedidiran ya. Ya, setelah itu Ya akhirnya karena konfliknya berjalan, cuman konfliknya tidak terlalu vulgar, hanya karena pentolan-pentolannya kan teman dari SD boleh dibilang tuh, Bung Gepeng satu sama desa Cok lah ya. Gus sama. Jadinya kayak perang dingin gitu tadi kan. Oke. Ya, perang dingin. Ya. Kenapa tidak dibubarkan? Sayang sama orang-orangnya pertama, sama proses awalnya berdirinya di Ubud dan Band. Terus apa sih untungnya masih mubarin gitu? Apa sih feedbacknya yang saya dapat kalau itu dibubarin? Oke, kita buka dengan kata-kata bubar atau kata-kata konflik dengan Ubud dan Band, sehingga Tukrisna membuat satu band yang dimana Kiss, artinya Kiss Krisna ingin sendiri ya. Ya, kita awal. Ya, jadi kalau Krisna ingin sendiri berarti Krisna itu ingin keluar dari Ubud dan Band, di Ubud dan Band itu ya? Bukan keluar, tapi ingin sendiri berkarya, menunjukkan ke teman-teman di Ubud bahwa hey bro, jangan kejang nih. Kalau kalian nggak semangat, saya bisa sendiri kok. Oke. Ianya lan bareng-bareng ajak di Ubud ben penein. Sengkel ngai Krisna ingin sendiri. Oke, sehingga Kiss tadi ya. Tapi ternyata saya ada respon yang baik. Jadi akhirnya bikinlah Kiss. Akhirnya keluarin aja Kiss. Dan boom. Engken sayang. Di saat boom itulah bin jangan konflik ya. Oke. Sing terima di paling Ubud gitu. Siapa yang paling tidak terima di waktu itu? Gue ngepeng sih. Gue ngepeng ya? Kan ngeleng panaknya. Ini bukan hanya Ubud dan Band dan Kiss yang konflik. Ini antara bapak dan anaknya juga konflik. Memang tuh Krisna ini bikin konflik ya. Tapi kenapa saya buka statement seperti itu? Tuh ya. Saya di luar kan dengar bahwa tuh Krisna mengeluarkan Kiss itu karena dasarnya memang Ubud dan Band ada masalah kan ya. Masalah itu ya seperti yang tadi saya bilang, ada yang kapal pesiar lah, terutama Gung Gepeng kan kapal pesiar, dan Heri Sogus yang kapal pesiar, sehingga Anda merasa sendiri ini. Nggak, masalah kapal pesiar itu bukan faktor utama. Tapi faktor utama itu adalah kenapa di saat kita mau semangat berkarya, adik kakak kekes nih gitu. Oh, kakak kekes, masalah kakak kekes ini aja. Masalahnya kakak kekes dan masalahnya adalah terlalu banyak ide-ide liar yang masuk ke dalam. Oke. Maksudnya gue ngepeng dot kene, Cogos dot kene, saya dot kene. Terlalu banyak kepala, terlalu banyak ide, susah nampung. Bikin karya nggak bisa konsennya. Padahal sebenarnya yang bikin lagu, bikin liriknya kan saya tuh. Oh, tuh Krisna sendiri. Ini kan seharusnya paling tidak menurut pengetahuannya saya nih, harusnya kan nengai lagu malu paling nawang. Ijo arah lagu nih musiknya cara kengken. Maro kengken jin. Nah, maro terus terima masukan nih. Ternyata kacau juga Ubud dan Band. Jadi dari awal
oh lagu terlalu kene nih, ngain kene, jin kene gitu kan. Oke. Agak kewas sana masuk nih, sedangkan kita pijakan awal itu adalah lagu Ilo-Ilo. Ilo aja malah lagu Ilo-Ilo lah yang boleh dibilang mengangkat nama di Ubud dan ngebum waktu itu. Harusnya kita kan itu pakai patokan untuk nextnya. Jangan malah bikin lagi musik beda, genre beda. Ya, itu biasanya siapa penggagasnya tuh yang bikin musik beda? Ya waktu itu ya, Bung Gepeng sih yang ya lumayan agak aneh. Ide-ide dan idealismenya masih melekat, begitu kental waktu itu. Adanya dot ya musiknya biar mungkin caranya blues rocknya itu kental. Kental ya. Sedangkan lagu Ilo-Ilo itu memang agak simple sekali. Ya, sedangkan waktu itu ya saya lihat waktu itu kan sudah ada beberapa icon band-band yang bergenre rock. Betul. Kenapa kita ikut ya. Ngais sesuatu yang beda gitu. Makanya di album kedua, ketiga itu malah angkatnya lagu Model Bulan Bintang. Oke. Lagu Merasa Tresna Pedidi. Oke. Ya lagu-lagu nih itulah yang dicintai saat itu. Yang jadi trademarknya di Ubud. Ya. Tapi waktu itu teman-teman belum bisa. Terus bensinnya tuh ya seperti kemarin saya ceritakan, mungkin emosional teman-teman tuh waktu itu karena perpindahan dari mereka muda ke menikah. Karena ada anak. Oke. Itu yang mungkin salah satu ya. Ya dari di rumah udah ada pressure beban masuk terus ke tengah bin tambah. Oke. Tapi saya lihat sepanjang saya lihat kebanyakan waktu itu Kiss. Nah sekarang lahirlah Kiss. Krisna ingin sendiri. Tapi bentuknya band juga kan? Awalnya kan ini bukan untuk rencananya Kiss ini bukan untuk dipublish kita sebagai sebuah band yang luar. Oke. Hanya untuk side projectnya saya itu. Tapi tetap di Ubud Band. Ya. Untuk menunjukkan ketimpal-timpal, maksudnya trigger ketimpal-timpal di Ubud. Oke. Akhirnya terima nggak? Mereka nggak. Akhirnya boom dikeluarkan pas Warung Mina mau. Oh iya Warung Mina waktu itu ya. Produksinya. Akhirnya out keluar itu boom. Nah tambah konflik lagi. Oke. Gitu kan waktu mengeluarkan itu kan saya sempat minta waktu ke teman-teman di Ubud untuk kita meeting, minta izin ke teman-teman karena sembari kalian untuk memikirkan waktunya silahkan digunakan. Saya mau minta izin mau bikin side project nih. Awalnya semua menerima, oke, bagus gitu. Tapi pas pesu boom, nah neba ada sih. Nah, sebutin bejani sengken. Kamu lo bilang gimana? Gue ngepeng gitu. Memanas ya. Memanas. Gue ngepeng terus ya bercerita mungkin sama yang lain. Kene. Akhirnya pesu. Gue ngepeng pertama pesu, barang pesu gitu. Berarti waktu itu ketika Kiss-nya keluar waktu boom itu yang album pertama itu memang Ubud Band pecah ya? Ya akhirnya pecah. Akhirnya yang keluar siapa pertama? Gung Gepeng. Lagi kedua Cok Gus. Today. Tiga Cok Gus. Jadi memang benar-benar sendiri akhirnya. Yori masih lagi satu. Oke, iya ada Yori pemain keyboardnya. Yori masih lagi satu. Akhirnya Yori tetap maksudnya tidak ada Ya pesusing, gabang lah ya. Ya gabang lah. Menurut mana gabang? Dan mana jadi mulai band. Saya dengar memang Ubud Band waktu itu kompleks dengan adanya Kiss. Kenapa Krisna itu tidak merasa bersalah? Wih, kalau Yan Rago mesuang Kiss dan merasa bersalah, tempal-tempal, ada rasa bersalah nggak sebetulnya? Enggak, karena dari awal juga saya sudah permisi, minta izin. Dan izinnya diterima? Izinnya diterima. Dan diberikan sebegitu saja? Ya, apa yang bisa kita support, nah gitu kan. Awalnya? Oke, tapi saya dengar kok ada ada sedikit kata-kata lah di luaran sana tuh Krisna sing ngajang timpal ngaikis. Akhirnya tuh Krisna sing ngerti musik katanya waktu itu akhirnya ngaikis. Mulo jangan pangalih tenar baji mumpung Ubud Band sekarang bikin Kiss. Ya, itu kan bahasa di luar ya. Yang mereka belum tentu tahu di dalamnya. Betul, tapi memang sebenarnya sudah minta izin. Sebenarnya udah minta izin.
itu dah minta izin tuh kena maksudnya tahu ya nah kena peng kene bet nih bahasa timbal libut tuh dojo ngai apa dojo ngai set project main barang-barang nih gitu Itu kan lu tuh. nah tuh kan lu Tuh, Pak, masalahnya responnya singkat tuh Iki respon lah bang. ya silahkan lah itu maksudnya saya Berarti itu Krisna kurang tanggap tuh. Kurang sensitif Anda di sana. Ketika ya tiba-tiba nama itu berarti artinya pada cara tuh. Jadi misalnya Pak Nak nih, Pak ke kemu melalui udah kau sing deman kan? Nana mau aja. Artinya mau aja sih. Itu kan harusnya waktu itu kan harusnya ya tuh yang harusnya nunggu dong. ini sudah kelamaan nunggu makanya Kan bisa nunggu datang recording lagi, kan nggak bisa. nah itu dah Berapa tahun tuh nunggu itu kan salah dua salah satu tiga nah, salah satunya menunggu mereka salah duanya ide-ide terlalu banyak bingung dah dia ngai lagu tuh ngonyongkel terus gitu Karena tidak intens bareng ya. ya salah satu lagunya 2501 itu waktu itu mau masuk di record sama teman-teman di Ubud bingung Mau masuk ini apa? menengkin nih karena lagu ini terlalu pop habis ya. Bingung mau ngepeng masuk melodi ini sih masuk Mungkin bukan jiwanya di Ubud itu kan gitu ya. Itu dah yang bikin jadinya konflik sedangkan lagu itu berpijak hilo-hilo kan tuh anu pijak Iya, hilo aja kan? itu yang sebenarnya sebagai rel untuk kedepannya sih sebenarnya. Itu bedaden tapi timpal-timpal waktu itu. Oke, karena salah satunya ada menunggu lama, ada ide yang banyak yang masuk ya, keluarlah Kiss. Ya. Tuh Krisna menikmati sekali saat berada di Kiss. Seakan-akan tuh Krisna tuh lupa dengan Ubud and Band ya waktu itu ya. Menikmati sekali keluar single, keluar lagi lagu ini, keluar lagi lagu ini. Itu kayaknya tuh Krisna tuh mau melupakan Ubud di waktu itu. Nah ya. Kondisinya adalah saya merasakan kembali merasakan semangat teman-teman, semangat tim itu waktu Kiss itu keluar. Yeah. Yang lama saya sudah tidak rasakan sama di Ubud. Wow. Di Ubud itu awal-awal waktu album 1 aja semangatnya semua oke. Tapi setelah maunya album 2, album 3 itu sangat berkurang cara kedidian gini sih, Bu. Oh ya, Didian sibuk kasih di Kiss terus ketemu anak-anak baru, anak lebih muda. Tahun berapa itu Kiss ya? 2010. 2010 pertama ya. Jadi, itu ada si Basma Oki ya. Itu juga pemeran penting ya dalam ini. Jadinya energinya mereka, terus energi tim di sekitar kita dapat. Makanya Swan Kiss tuh apalagi lagunya diterima semakin merasakan Neymar recang gitu ya. Adi gue udah sengkenen lah. Terus kecewa berarti ya. Itu tadi bisa dong saya simpulkan bahwa Kiss itu adalah proyek kekecewaannya tuh Krisna dengan Ubud and Band waktu itu. Yes. Itu ya. Itu. Nah poinnya itu kan ya. Poinnya itu ya kekecewaan ya di dalam kecewaan itu ada terlalu banyak ide dan segala macam. Apa nih? Buah dragon. Jus buah naga. Yang di rumah sedang ke belakang, di pubas gitu. Oke tuh, setelah keluarlah Kiss. Nah, keluar Kiss, saya bilang tadi menikmati, tuh Krisna menikmati dengan gaya tuh Krisna. Dengan ada duet, dengan ada Basma yang memberikan warna dalam Kiss itu. Sedikit tidak, gimana caranya merespon untuk bisa membedakan, oke, Cang Kiss nih bukan Ubud and Band, jangan samakan, pasti ada egois nggak di situ? Ada tuh. Awal-awalnya kan kampret. Awal-awalnya masih megabah-gabah. Mungkin sih caranya biar masyarakat tahu oh ini Kiss, ini di Ubud. Karena waktu itu memang jaraknya sangat sempit. Di Ubud keluar album 4 itu bulan Januari. Terus Kiss bulan Agustus. Wow. Jadi kan hanya hitungan berapa 4 bulan, 5 bulan. Jadi belum sempat kita memikirkan konsep. Dan memang lagu-lagu album 1 Kiss itu memang saya persiapkan untuk di Ubud Band awal nih. Wow, berarti lagu-lagunya Kiss itu memang dipersiapkan untuk Ubud and Band ya? 2501, Secret Lover. Secret Lover itu memang untuk Ubud and Band? Iya. Loh, kenapa tidak ditunggu? Oh, itu karena tadi nggak ini ya? Nah, gue mekelu tuh lagu tuh menjadi berarti konsepnya lagunya beda dong. Secret Lover itu kan nggak kayak gitu dong awalnya. Nah, guide-nya sudah masuk.
Cuman waktunya teman-teman yang lain itu untuk masuk untuk isi itu yang nggak ada, jadinya nyangklak muntuh ya. Oke. Ya nago di tengah studio bicara kita sama orang asing. Iya, Waktunya Mas. udah susah. Wow. Terus kapan nih ada jadwal latihan? Oh, orang yang udah Gini. Tuh. Gila. Itu yang Luar biasa, makanya luar kalau biasa. ditanya apa bedanya Kiss sama di Ubud waktu album satu keluar itu memang susah untuk saya omongkan. Tapi Iya. paling tidak yang paling kelihatan, yang paling kena jelas adalah Kiss itu lebih simple instrumennya, lebih Iya. simple. Melodi Melodi terutama. ya, betul. Karena sendiri pakai gitar, nggak ada Divisional waktu itu ya. Ya, apalagi ada tamah dari salah satu wartawan senior waktu itu yang boleh dibilang beritanya agak memprovokasi Provokasi ya. saya, Kiss, dan teman-teman di Ubud. Kenapa? Ya judul beritanya dan isinya kan Kiss menjiplak di Ubud. Gitu. Terus ada bahasanya tidak ada permisi untuk mengeluarkan Kiss gitu. Oke. Lalu sudah ada kan di situ? Sudah ada, ya saya mengerti waktu itu, makanya saya telepon untuk minta klarifikasi. Maksudnya kan nggak bisa, biar saya juga nggak enak sama ya boleh dibilang waktu itu kan di Ubud punya fanbase dia. Jadi kalau ada berita seperti itu kan Bisa itu di cover. malah merugikan saya itu. Betul. Makanya waktu saya minta waktu untuk klarifikasi malah wartawan ini ya cara nak wartawan tadi bebas misalnya. Wow, oke. Itu kan bahasa. Tuh teman-teman di rumah, kalau sedikit mendengar suara ketak-ketok, nih Pubas lagi pelebaran, ada yang ngecor ya. Tapi nggak bisa dilihat nih sebelah nih. Ada yang ngecor, nggak apa-apa ya. Oke, setelah saya mendengar beberapa kata dari Tukrisna, jadi bahwa itu kekecewaan Tukrisna di Ubud, akhirnya terjadilah Kiss yang di situ di backup oleh Oki dan juga Basma. Dan sekarang Kiss sudah seperti ini, jadi Basma dan Oki pasti perannya waktu itu besar ya untuk Kiss ya. Ya, Mendapatkan jenis musik dan lagu yang beda dari situ. kebetulan Oki itu memang dari waktu di Ubud Band sudah kita Bareng-bareng ikut bareng. aja bantu-bantu untuk sebagai kru. Lah, oke. Jadi saya sudah kenal Oki duluan, tapi akhirnya setelah ketemu sama Oki lagi, Oki ini mencantel aja Basma. Oke. Basma seorang basis dan Emang klop dia tahu ngeklik dia sama ngeklik ya, Oki. nikah dia yang nganten ya. Nah, di saat saya menyampaikan ide mau bikin Kiss Disamber. proyek ini, Oki langsung merespon dengan baik, terus dikenalin sama Basma. Terus dalam proses perjalanan, saya nanya ke Oki, engken kira-kira lu nih konsep Kiss nih, Ya. biar Kedepannya gimana nih gitu kan? cara kengken ya Oki lah pertama kali yang kasih ide kita pakai backing track. Oke. Biar kita bisa main bertiga aja. Ya, di sana Nggak ada perlu personil lagi. Ya, di sanalah masukan Oki yang sampai sekarang masih digunakan di Kiss. Iya. Gitu kan. Terus Style-nya pasti dipakai kan ya? Ya. Ah. terus Basma ya dari looknya keren ya. Keren. Mainannya juga. Ya ide-idenya juga ide-ide walaupun simple kasih ide masukan. Tapi untuk- ngena. Tapi ngena. Ngena. Ya. Itu yang nggak tuh Krisna dapat di Ubud Band. Ya, itu yang sudah lama saya nggak rasakan Di Ubud Band. Malah waktu itu terakhir itu malah sing cocok nih lagu nih kuang kene nih, Oke. kuang rock nih, kuang blues nih gitu. Oke. Malah man reject bukan man input yang Input. baik gitu. Maksud input yang masuk akal waktu di saat itu. Kalau mereka melihat engken sih industri musik Saat waktu itu. saat itu. Oke. Wow, jadi perjalanan tuh Krisna dari Ubud dan Kiss itu memang nggak seperti orang nggak seperti orang bayangkan bahwa saya bengelah nama di Ubud dan Band, apa gaya jatuh Krisna pasti ngedang meneh. Apa gaya jatuh Krisna pasti ngedang bagus lah karena kan otaknya ya. Jadi dalam satu sebenarnya gitu Krisna. Dalam Kiss ini ada Kiss ada Ubud dan Bandnya gitu ya. Jadi saya merasa bahwa kalau saya pribadi sih merasa ini dalam bermusik kan berseni kan bebas-bebas saja. Tapi bagaimana menurut Krisna untuk menampi fans-fansnya kalian. Jadi yang awalnya
fansnya Ubud and Band nih, militan nih Republik Bojong ya waktu itu. Belum ya? Sudah ya? Sudah ya, ada Ubud and Band memang basis untuk fansnya di Ubud and Band. Sekarang tuh Krishna beralih ke KISS. Berarti fansnya kalian beda dong? Ya. Beda ya? Beda ya? Beda banget. Beda banget? Ya. Artinya ane Ubud and Band umur 20 tahun ke atas, ane KISS 20 tahun ke bawah. Yuk, betul. Dari SD sampai SMA. Betul. Yang kalau Ubud and Band dari SMA ke kuliah lah, ke pengantin dan tua lah. Waktu itu ya. Waktu itu ya. 2010 itu ya. Nah, caranya gimana tuh? Kita nggak pakai trik. Kalau saya jarang pakai trik. Harus mengalir gitu ya? Mengalir begitu saja. Lihat prosesnya seperti apa, mereka itu menerima dan mencerna. Terus mereka akhirnya mengikuti. Ini awalnya susah untuk fanbase-nya di Ubud itu untuk masuk ke KISS, senang sama lagu-lagu musiknya KISS. Akhirnya pelan-pelan mereka pun masuk. Masuk ke lagunya KISS? Ya, masuk ke lagunya KISS. Masuk, senang sama musik-musiknya KISS. Ya. Nah, tanpa dikomandokan sama siapa, tanpa kita perlu apa-apa, akhirnya responnya mereka semakin semakin bagus. Nyaman? Semakin nyaman. Dan akhirnya dilihat siapa yang berkarya, siapa yang tidak. Oke, siapa yang berkarya, siapa yang tidak. Saat itu label Ubud and Band hampir hilang. Memang hilang? Hilang. Memang Ubud and Band itu waktu nggak ada KISS. Di Mina KISS, di ini KISS, di itu KISS. Kenapa tuh Krishna masih tetap nggak mau, maksudnya bilang, oke teman-teman, jadi Ubud and Band sudah nggak ada lagi, saya sekarang sudah KISS, saya sudah out dari Ubud and Band atau bagaimana? Kenapa? Kok saya nggak pikir egois dong di sini kelihatannya bermusik itu nggak? Merasa egois nggak tuh Krishna itu? Ya pertimbangannya kan ini bertiga keluar, Gung Epeng, Cok Gus sama Tude. Kalian berdua aja nih sebenarnya. Ya, kalau saya sekarang cabut diri masih New Yori masih. Terus? Kenapa nggak dibubarin aja? Ya bagi saya sejarah. Oke, itu jawabannya. Sejarah. Bagaimanapun Tain berdarah-darah masih di Ubud. Proses. Mungkin di konflik ngajak konflik itu timpal ling SD itu. Timpal meluluhkan bukan hanya di musik aja kita berteman, tapi di kehidupan nyata bertimpal ya. Tapi saat itu nggak mungkin berteman dong. Kan dengan keluarnya KISS, saya yakin Anda tidak biasa lagi dengan Gung Gepeng, tidak biasa lagi dengan Tude, tidak biasa lagi dengan Cok Gus. Iya, alami saja tuh. Ya kan nggak mungkin biasa kan. Pasti ada yang disakitin saat itu, sakit hati lah. Pasti merasa sakit hati. Ya akhirnya buktinya mereka Cok Gus, Tude sama Gung Gepeng bikin band. Namanya 3 huruf juga. Oh iya saya tahu itu. Ya. Tenet gitu. Iya. Sama orang yang sudah memang duluan berkecimpung di dunia musik. Lagunya terkenal lewat makanan kan, bisa dengar ya. Keren. Itu kan itu bentuk contoh. Ketika mereka berbuat sesuatu, apa yang tuh rasakan? Oh nah, jadi berganti ke pisah itu ya. Nah, kini ada Dena. Baguslah teman-teman memutuskan lagi untuk berkarya lagi. Loh, kan harapannya tuh Krishna biar mereka ini sebagai cambuk, sebagai trigger. Harusnya kan. Tapi kan mereka memutuskan udah out, keluar. Oke. Saya kan pikirannya waktu itu out, keluar, memang sudah tidak mau di musik lagi, mau berbenah-benah, maksudnya kerja atau di mana? Di mana? Tapi akhirnya mereka bikin band. Nah, di satu sisi saya senang dong. Oh, teman-teman ini ajak Olimpiadan kan. Bin balik ke musik. Ada satu kebanggaan di situ ya. Senang ya. Ya, satu kebanggaan dan juga prinsipnya adalah ini akan menjadi rival saya, maksudnya rival dalam bermusik. Persaingan positif ya. Positif ya, betul. Di sana ada 3 pentolan di Ubud. Di sini ada 1 saya aja. Oke, bilang di sana ada pentolan di Ubud, di sini ada 2, Andra Yori dan Tuk Krishna nih. Ya. Waktu itu. Itu sudah resmi keluar mereka? Udah. Sudah resmi keluar? Sudah resmi keluar dari Ubud and Band? Udah. Wow. Itu mungkin sama kayak Tuk Krishna. Jadi Gung Gepeng sama Cok Gus sama Tude keluar dan masuk ke band itu mungkin kecewanya dia dengan Tuk Krishna. Sama dengan Tuk Krishna bikin band ini yang kecewaannya adalah mereka juga bikin KISS. Ya. Apa yang Tuk Krishna dapatkan dari perpisahan
dari Ubud dan Band dengan Kiss? Ya boleh dibilang Ada nggak yang bisa dipetik dari sana? Oh, setelah saya keluar dari Ubud Band, saya menemukan, ya tadi kan sudah diceritakan bla bla, yang memang satu yang bikin tuh Krisna sampai saat ini Ubud Band ini adalah salah satu memang nama mungkin. nama di Ubud kita sudah punya nama ya? kok, sudah hampir ya seluruh Bali kenal lah sama-sama lagu-lagunya kita. Tapi mungkin gini ya, mungkin agak klise dan agak boleh dibilang ya kadang-kadang kita sebagai seorang musisi seniman tuh ada faktor ego banyak. Ego. Ya betul, ego, idealis. Ya idealis. Dan salah satu yang mohon maaf nih, waktu itu saya rasakan ego rago ngidang menjalan tanpa ada yang mengusik di Kiss nih. Oh ya. Kalau saya misalnya ada ide nih, otak tinggal dituangin. Kene gede, kene oren oke, tet, basma tet, gini ya, gini kita guiding mereka walaupun mereka kasih input masukan-masukan. Betul. Tapi ujung-ujungnya saya yang memutuskan. Kene kalau musik nih, kene beat nih. Oke. Gitu. Kalau di Ubud agak bekewa bakal sedang bergerak ya. Karena komunikasi kita sudah kaku dan berarti itulah yang didapatkan ketika jadi tidak semua perpisahan itu dalam hal kesedihan kan? Benar. Ada satu yang bisa kamu menuangkan, tuh bisa menuangkan semua tanpa harus memikirkan ego orang lain gitu. Ya, dan makanya ada beberapa orang bilang kan tulisannya arogan. Arogan tuh. Terus diktator kan. Ya, monopoli band nih gitu kan. Ya, mungkin itu salah satu energi baik sebenarnya, walaupun tidak baik-baik banget. Harusnya kan ya ada ide kita satukan jadi sebuah karya gitu kan. Tapi bagi saya waktu itu man ego, man waktu, benar-benar bebas tanpa untuk apa saja dalam bermusik. Ya, dan dia nih ragu tuh nawang hijau arah nih lagi. Nawang ragu untuk siapa nih segmennya? Untuk pendengarnya yang kelas berapa gitu kan ya. Itulah kadang-kadang impian sebagai seorang seniman tuh man ragu bebas mengeluarkan unek-unek di situ ya. Ado nih. Neng musik. Kini anaknya gitu. Di saat singkatnya bogo agak gitu guys gitu kan. Amul lah ya. Nggak gue ngepeng sih bang. Oh ya pun, gue ngepeng kuy. Gue ngepeng. Ya, semoga ditonton sama gue ngepeng ya ini ya. Waktu itu kan dia memang paling boleh dibilang gitaris. Ya, saya hormati sekali. Iya, gitaris. Saya hormati, memang sense of musiknya dia bagus. Dia kelas musiknya beda itu. Ya. Gung Gepeng itu beda kelas musiknya. Terus misi, terus waktu itu alkohol nenuliu. Nah, itu udah dene. Itunya lating. Konflik keras ya. Berapa tahun tuh sih ngomong aja di Bali-Bali? Sejak ada Kiss tuh dari 2010 sampai 2000 berapa? Sampai 2017. Selama 7 tahun kalian memang tidak ada komunikasi sama sekali. Dan itu zero Ubud dan Band ada yang main? Nggak ada main? Dianggap hilang dari musik Bali. Kancah musik Bali, Ubud dan Band hilang nih. Ya. 7 tahun? 7 tahun. Pisah. Sing ketemu, sing ngorto. Sing komunikasi. Ketemu pasti sing ngorto. Tahu aja tayang ketemu. Ijo kaden. Paling aneh. Berarti collab Ubud dan Band ya? Kiss lah yang maju ya? Kiss maju. Saat itu ada Warung Mina ya saat itu ya? Di backup sama Warung Mina ya? Warung Mina produksi. Ngomongin masalah 7 tahun mereka berpisah itu kan konfliknya ya. Jadi dia sudah mengeluarkan curhatnya tuh Krisna kenapa. Jadi kalian bisa mungkin di wawancara yang lain ini tidak dikeluarin ya, maksudnya kekecewaannya dia dengan beberapa orang dan sampai 7 tahun nggak ngomong dari Ubud dan Band, akhirnya keluar Kiss mau menambah kekecewaannya dari tuh Krisna. Dan teman-teman juga berpisah akhirnya bikin band benyah, pokoknya mereka bermusuh lah ya. Tapi ngerasa benyah nih paling pertama itu di saat di Ubud Band. Padahal sebenarnya kalau ditarik mundur tuh yang saya sama Gung Ipeng sama Cok Gus itu sudah bermusik dari SMA. SMA betul. Saya pernah kalau lihat biografinya. SMA gitu. Di sana pun on and off-nya Gung Ipeng sama saya, konflik saya nih sama Gung Ipeng aja besik kerasnya mentul kan. Negen apa berapa kali on and off selalu.
tapi karena kita belum dikenal, Ah. makanya biasa-biasa Biasa saja. aja, Anggap, oke. rago cara nak Menang, yuk biasa kan. biasa paling sing metakon nang minggu setelah itu ketemu ben cair. Tapi karena ini sudah menyangkut udah go public boleh dibilang. Betul. Jadi ada Yang ditahan. ada yang ngomporin, terus ada yang kasih masukan kene gitu kan. Itu salah satu dana faktor nih nang Betul. nama hado gitu. Ini ternyata Makanya gitu. sampai 7 tahun sing ketemu sing Di musik dan nggak ketemu segala macam. Dan akhirnya apa yang terjadi saat ini, Ubud dan Ben kembali. kembali akhirnya. Jadi kembali akhirnya berarti di situ berarti ego kalian tuh ada batasnya selama 7 tahun ya, kurang lebih ya. 10 tahun kalau nggak salah ya, 10 tahun ya. Ya 10 tahun. Kapan Ubud dan Ben balik lagi? Tahun 2019 lah, 2019, 2020. Tapi tidak biasa kan hubungannya. Awalnya biasa, Sekarang udah nggak biasa lagi. sekarang udah nggak biasa lagi. Nah itu. Itu Pak. Jadi saya yakin Ubud dan Ben sama Kiss ini tidak akan pernah. Pada cara kayaknya model tuh Krisna, saya melihat mungkin ini adalah request dari penonton, dari fans-fans kalian yang akhirnya Ubud dan Ben balik. Saya yakin kalian tidak akan pernah bisa yakin kok. Pasti ada rasa kecewa. Apalagi volume mainnya. Jadi sekarang Kiss 5 kali dalam sebulan, Ubud dan Ben cuma 2 kali. Terus dalam vokalisnya sama. Ini kalau saya bisa bilang, jadi itu Krisna ini adalah Ahmad Dhani-nya Bali kan. Yang punya Triad, yang punya yang punya Dewa 19, main gongnya Dewa 19 kan gitu. Jadi saya mengakui itu Krisna smart, genius bikin lagu dan pintar mainkan lagu. Cuman saya ada satu antara Ubud dan Ben dan Kiss ini tidak akan pernah bisa harmonis karena kalian kembali setelah ada luka. Iya sih sebenarnya luka itu sudah lama dan luka itu harusnya bisa disembuhkan. Itu kan luka. Pembayaran. Kiss kan hanya bertiga. Apanya nih bertiga? Besek kisah. Kamu gitu ya? Tuh Krisna besek kan. Di sana additional. Ya. Ada pes dasa juta di dia nanya. Nilaian kadung bang satu sing masalah kayak gitu. Sedangkan di Ubud. Sekarang memang milik bertiga. Milik bertiga. Tugas awal kita mau reuni balik lagi berlima. Today. Gus, Yori, Today, Gung Gepeng, saya kita meeting beberapa kali ketemu. Tapi akhirnya sampai sekarang nggak terjadi. Yang Ubud dan Ben sekarang berapa orang? Akhirnya record lagu. Dalam perjalanan mau mengeluarkan single, ya mulai ada Cok Gus yang menarik diri. Keluar dari Ubud dan Ben? Ya, bilang tidak bisa. Tidak bisa? Kalau misalnya di Ubud Band ini go public lagi nih. Oke. Kecuali hanya berkarya bikin lagu aja. Atau kita manggung-manggung saja. Itu pun mungkin di sekitaran Gianyar. Kita yang menentukan panggungnya. Gitu. Wow. Ya, itu akhirnya Cok Gus memutuskan itu dalam proses kita mau keluarkan single. Oh, keluarkan single. Single apa itu yang yang Aku Senawan sama 347 hari itu. Oke. Nah, karena kita sudah merencanakan kesepakatan bareng-bareng ini kita mau mengeluarkan single, akhirnya Cok Gus permisi. Ya udah ngobrol sama berempat nih, gimana nih? Jalan terus, ayo jalan. Akhirnya jalan tanpa Cok Gus. Oke. Nextnya kita pakai session player, basis addisional gitu kan. Waktu itu dipakai Dewa Tikus. Oke. Nah, terus akhirnya single itu keluar, 2 single itu keluar. Setelah single itu keluar, nah terjadi lagi nih. Konflik lagi. Konfliknya lebih ke bukan masalah prinsip, tapi masalah permainan. Permainan musik. Kualitas permainan. Skill. Kan buka-bukaan nih. Buka skill. Kalau saya kan tetap eksis nih main musik, memainkan instrumen di Kiss. Kalau Today juga dia ambil reguleran Today. Oke, di bar. Gung Gepeng, Cok Gus kan iya juga. Band cover. Satu orang yang jarang pegang keyboard,
adalah Yori. Yori. Karena passionnya sudah olahraga. Betul. Nah, Dia menyehatkan diri, bukan menyehatkan pemikiran gitu. nah, di sanalah sebenarnya bukan konflik, tapi Menurun kualitas nggak? ya Penurunan kualitas Nah, Ubud dan band. Oke. itulah. Di sanalah terjadi boleh dibilang adu pendapat, maksudnya ayo naik ini, ayo naik ini, ayo Oke. naik ini gitu. Dan akhirnya Aha. Yori merasakan singidang ngutin timpal-timpal nih. Pesu mas ya? Pesu akhirnya. Nah, sekarang tinggal bertiga aja. Oke, bertiga. Hmm. Tu Krisna, anak Agung Ngaji Gepeng, dan Today. Today. Otomatis uang 10 juta itu dibagi menjadi 3. Gitu aja intinya. Oke, bla-bla aja nih kan. Kalau saya jadi Tu Krisna, lebih baik saya main dengan Kiss. Karena udah 1 juta pedidi, silakan dibagi. Ada saya pikiran gitu. Bang Ian Pengtawang jujur, dan waktu itu waktu kita gabung di Ubud, Aha. saya sempat kepikiran, dan saya omongkan, saya forwardkan ke teman-teman di Ubud. Kalau misalnya teman-teman di Ubud ini semua semangat seperti sedia kala, berlima nih kita semangat. Betul? Karena Kiss ini udah 10 tahun berkarya, Oke. saya mau vakumkan dulu, maksudnya istirahat Kiss. Kiss-nya Saya mau cari suasana baru Di sama Ubud Band. teman-teman lama saya, Oke. sahabat-sahabat saya di Ubud. Nah, Akhirnya? itu. Ayo kita di sini nih, di Ubud Fokus kita di situ. angkat, fokus di Fokus Ubud. di situ. Kiss kan karena saya aja, Betul. saya bisa memutuskan Kapan cut, saja. cut sekarang atau on kapan aja gitu. Nah, akhirnya semua oke. Oke. Nah, tapi dalam perjalanan itulah yang terjadi. Cogus, Pesu, Yori Pesu. Kita bertiga, engken caranya. Tambah kecewa lagi tuh Nah, Krisna. itu, Bo. Aja Onyang sih kecewaannya. Ya bukan hanya Tu Krisna aja. Ya, karena awalnya kembali itu kan, ayo kita kembali ke musik lagi gitu, musik Bali gitu. Tapi kalau dalam perjalanan Kacau lagi, keluar lagi. ada gini lagi kan, saya juga kebingungan gitu kan. Akhirnya saya apa pribadi ya? kebingungan Adiannya. Kondisi kita untuk cari adisional lagi bahasa yang pidan. Betul. Nah pada sibuk. Pada sibuk. Gitu kan. Bonglah, pemainnya dihargai dengan worth it lah pemain Ya. sekarang kan ya. Tuh. Nah, Adiannya kan, gini caranya nah. Dibut nih, apakah off bin jadinya gitu, sana sing. Karena mau mulai mempublish lagi kan, Iya, terbentuk lagi kan. sedangkan Gong Gepeng sama Today lagi semangatnya mereka. Akhirnya formasi kalian sama dengan Kiss akhirnya. Ya akhirnya kita mengalih adisional jadi band duo. Main gitar sih, Nah main bass aja, main keyboard. keyboard. Akhirnya pemikir bass siapa yang diambil? Main keyboard kemarin sempat pusing tuh ngurusin tuh, akhirnya ada Dewa Andi. Bang Li ya? Iya. Habis itu bassnya karena Tikus ya? Ya, Dewa Tikus bassnya. Ya memang dari awal. Ya, di adisional ya. Cogus. Nah itu pada dene, mungkin caranya mah jalan nih, boleh dibilang pincang. Ya. Ya harus ada tetap dikorbankan. Jalan. Dikorbankan, tetap berkarya, tetap berjalan. Ya, tapi kan ada yang dikorbankan dong. Nggak boleh, nggak bahasa yang dikorbankan. Kene akhirnya, Bo. Dikorbankan lah. Coba sekarang kita keluarkan dua-duanya. Ada sing perbedaan. Kiss tertonong segmen hijau, di Ubud segmen engken. Oke. Akhirnya kita ketemu, lihat nih ngalih Kiss tertonong rata-rata Anak muda. sekolah SMA atau kampus. Yang ngalih di Ubud tuh rata-rata lebih ke panggung musik yang dewasa. Yang line upnya band-band yang sudah seumuran dengan kita gitu. Jadi line up-nya itu ya memang seumuran dengan Ubud dan Band dong ya, kayak Lolot ya kayak gitu ya, yang lain-lainnya itu ya. Itu jadinya akhirnya jadi kalian punya, jadi yang menentukan di mana yang mana Kiss yang mana Ubud dan Band adalah panggungnya dong. Ya, yang undang jadinya. Makanya untuk apa dikorbankan? Ini tidak ada korban sama sekali. Yang korban itu adalah ide-idenya, terus semangatnya kita kemarin itu untuk reuni, berkarya lagi, hilang. Ya karena 2 orang ini hilang. Ya. Cabut kan. Ya. Itu menambah kecewaan tuh Krisna nggak itu? Ya kalau boleh Gong Gepeng kecewa nggak waktu itu? Jujur kita semua kecewa. Kecewa betul. Kan? Kecewa. Tapi
umur cara Jani lebih dewasa, kita juga tidak bisa Tidak menafikan. bisa, karena musik is Hudiang mah. ya, Hudiang mah, ya, betul, Bertimpal betul. buat sing Ya, hilang, kayak ya. caranya gitu. Ya, ini kekecewaan kita bahas kekecewaan dalam bermusik kan gitu ya, Ya, bukan ya. masalah berteman, mereka masih Bukan. Untuk urusan berteman masih oke aja, masih kita komunikasi oke saja. Tapi kalau untuk ya boleh dibilang masuk ke industri ini yang memang perlu tenaga ekstra di Krisna, stres tuh ngurusin dua band, lumayan. krunya patos nih, Lupa tuh, manajemennya sama, manajernya sama, si manajernya sama, krunya sama, tapi orangnya beda. Nah, yang pusing bukan hanya tuh Krisna, penonton juga. Jadi ngalih Kiss masih ajak Pak Didi, yang ngalih Ubud dan Band juga sama Pak Didi. Jadi kalian nggak punya kelas jadinya. Kelas A dan kelas B atau kelas 1 yang kelas 2 kan kita nggak ada kan? Yang Jani bedain manajemennya. Terus ada job yang bersamaan, saya pusing mas. Kan tinggal mengecogen. Kan. Selanjutnya kita akan ambil Kiss masuk tuh. Selanjutnya ada Ubud dan Band dulu. Sing ngidang. Yang satu panggung, yang panggung berbeda. Beda. Kan caranya kan pusing. Ini smart, ini jeniusnya seorang tuh Krisna. Jadi meratakan pembagian. Jadi nih, hebat lo baru sih. Ngomong-ngomong, Banten Saiban ya. Iya. Dan tadi ya, caling tuning antara tadi sing tanya hake makanan. Biasa mah tanya Apa ada anak kerupuk ah. Jadi itu bagusnya. Itu hebatnya tuh Krisna. Masa hebat? Hebat tuh. Biasa. Nah, kamu menyelamatkan diri, men. Kalau misalnya beda manajemen ya dengan di Belele yang di negara saya kan pusing. Jadi sekarang kalau ada job masuk mau pilih yang mana, ada menu. Ada Kiss, ada Ubud dan Band. Ya. Gitu jadinya. Ya. Wow. Jadi ini adalah satu trik menurut saya dari Bu Krisna dan manajemen adalah untuk melayani atau menghibur masing-masing fans. Ya, gitu karena kita karena sudah terlihat mana yang fans di Ubud, mana yang Kiss. fans Kiss. Oke. Karena sudah masyarakat sudah melihat bedanya di Ubud sama Kiss itu sudah beda. Ya, oke. Kalau sempat waktu kemarin itu jalan sama di Ubud, karena Kiss saya cut dulu, istirahatkan. Di saat ada permintaan minta lagu Kiss dibawakan sama di Ubud, kaku. Berarti nggak dibawa. Akhirnya dibawa tapi dengan terpaksa karena ya memang kita gaya bermusiknya Today sama Gung Gepeng yang sekarang masih masih aktif kan kewah masuk di aransemen musik Kiss. Oke. Ya karena betul. yang coba aja lagu berbohong lah gitu misalnya salah satu. Coba pidan tuh kita ramu sama di Ubud Pasti asik. mungkin sengkene Mungkin sing kewa ini. mungkin sengkene aransemen itu sih. Jadi konflik Ubud dan Band dan Kiss sampai saat ini bagaimana? Kiss saya simpulkan dengan Tuh Krisna, Ubud dan Band saya dengan Gung Gepeng. Ada konflik lagi? Ada Selama ini nyaman sing berjalan itu. Nyaman saja. Ya? Nyaman saja karena kita sudah buktikan berapa kali manggung di Ubud sama Kiss sepanggung menyanyikan lagu-lagu Kiss sama di Ubud. Oke. Itu sudah menunjukkan bahwa sudah menerima ya. Konflik kita secara musikal, secara kita sama-sama musisi, sudah jauh berkurang. Jauh berkurang. Karena kita sekarang sudah kayak teman-teman di Ubud sekarang sudah bisa, yang saya rasakan mereka sudah bisa segmen lagu berbeda. Terus rezeki lagu berbeda. Yang rezeki Kiss. Kalau rezeki di Ubud itu yang asik ya. Itu yang bikin sekarang masih tetap nih. Masih ya, Ubud dan Band sama Kiss. Tidak akan pernah ada hilang nih, nggak ada yang dikorbankan, akan tidak pernah ada yang dikorbankan. Ya, kecuali band setnya pesun atau kengken gitu. Bisa benar. So, itu ya. Untuk apa menu? Betul. Nah, boleh dibilang masih 60% masih bertiga gitu. Betul. Hilang 2, bertiga ngidang. Kalau Kiss kan memang sendiri kan ya. Ya sekarang di Kiss siapa aja? Di Kiss sekarang ada ADP drum. Terus Angga bass. Putu Roma gitar. Itu single gitar. Ya. Oh, dan di Ubud dan Band?
Additionalnya Tikus sama Dewa Bangli kadang-kadang. Dewa Andi. Tapi sekarang karena ragaannya sibuk. Ada Amalia, apa namanya? Amalia. Amalia. Dari Bangli juga Rada namanya. Rada. Oh iya saya tahu Rada. Saya kenal sama Rada. Oke. Tuh. Oke, teman-teman. Jadi perjalanan Kiss. Jadi ya saya yakin. Jadi keyakinan saya itu karena kalian bersatunya atas dasar bareng lagi, atas dasar sakit hati kan ya. Ada kekecewaan, sekarang bareng-bareng lagi. Dan tentunya di sini saya bukan memojokkan salah satu A dan B, enggak. Saya ini mau mengklarifikasi bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi antara Kiss dan Ubud dan Band yang jarang dikeluarkan. Kamu pernah ngeluarin ini nggak di tempat yang lain? Kekecewaan dengan yang secara detail itu nggak pernah ya. Jadi semoga ini menjadi bahan acuan teman-teman bahwa musik itu sangat dinamis dan musik itu sangat berdewasa. Buktinya nanti di tanggal 11 ya. Ini tanggal 11 teman-teman ingat ya. Jadi kita akan melihat losing ada konflik antara Ubud dan Band dengan Kiss. Oke, sekali lagi ya. Kiss itu tuh Krishna. Ubud dan itu Gung Gepeng isinya. Gung Gepeng Today. Mereka bertiga ini masih dalam konflik nggak? Yang nanti akan satu tempat ya. Tempatnya di Pubas. Ya. Itu tanggal 11 Maret 2023 jam 5. Jam 5 lah, nggak boleh jam 5 lah ya. Jam 5 sore ya. Jadi kita ada showcase Ubud dan Band dan Kiss. Mengeluarkan single terbaru. Single terbaru bersamaan dengan jam yang sama, dengan orang-orang yang sama, dengan kru yang sama, tim yang sama, manajemen yang sama. Tuh. Di situ kalian akan melihat nyen ego sebenarnya. Nyen egois. Nyen sane. Ya, kalian bisa lihat nanti di tanggal 11 lah. Kita nggak akan cerita banyak untuk ini. Yang judul singlenya apa yang mau dilaunching itu? Buka di sini atau apa ya? Nah, nanti apa yang membuat apa yang dikeluarin nanti nih? Memang single 2. Single 2 di Ubud sama Kiss. Di sanalah nanti kita akan buktikan sejauh mana jeniusnya tuh Krishna untuk membedakan antara Ubud dan Band dan Kiss. Nah, ya. Ini tantangan dari kemarin. Kemarin ya, betul. Yang menyita pikiran saya engken sih caranya jadi karena ini pertama kali kita mengeluarkan single barengan di Ubud Kiss. Kemarin itu kan di Ubud aja keluar single Kiss ya. Sekarang ini barengan engken sih. Ini deg-degannya luar biasa. Pressure-nya luar biasa. Engken caranya ini biar tidak mengecewakan dan kita mau membuktikan ke publik, ke masyarakat khususnya yang datang bahwa engken caranya jadi tetona ada 2 band dengan vokalis yang sama, terus yang bikin lagu yang sama. Gimana caranya kita bisa membagi waktu, membagi energi, membagi fun, chemistry di tanggal waktu 11. yang sama bertepatan tanggal 11. Jadi di tanggal 11 ini teman-teman semuanya, siapapun yang nonton podcast ini berhak datang ke Pubas Coffee di Ubud ya. Harus datang. Siapapun yang datang kan. Di sini kita akan melihat 2 band dengan satu cara nganten ya. Muani ne besek lo ne 2. Siap nak dia untuk melayani kedua wanita ini yang sama-sama haus dengan seks. Wih. Tuh, poligami. Ini adalah poligami on music nih. Jadi mampukah tuh Krishna untuk menyimbangi itu di situ akan ada saya dan juga ada Yumega. Kita akan buka nanti kenapa namanya showcase. Kita akan membuka case. Kita akan buka kasusnya kita buka, tutupnya kita buka biar orang semua tahu. Biar yang hanya mendengar melihat podcast ini jadi ya setengah-setengah kan tahu tentang Krishna dengan Gung Gepeng dengan yang sebagainya. Nanti memang genre kita kumpulkan semua visinya bagaimana dan misinya bagaimana ya. Tanggal 11 Maret 2023 jam 5 sampai selesai di Pubas Cafe. Kita akan bahas semuanya. Siapa tahu dari kita bahas nyenawa bubar langsung kan. Yuk, bisa aja showcase semua. Jadi kalian tahu showcase itu apa? Jadi bedah kasus. Kalau misal Gung Gepeng nggak terima sama tuh Krishna, saat itu diomongin ya kita bisa bubarin saat itu. Bukaan aja. Jadi tanggal 11 itu adalah satu sejarah single pertama dan terakhir. Single sekian dan terakhir untuk masing-masing, entah itu Kiss akan dibubarin atau Ubud dan Band akan dibubarin gitu loh.
Dan saya sebagai narasinya saat itu, ya saya harus buka semuanya. Gong Gepeng, nah Pitan terima itu aja. Tuh Krisna ya harus seperti itu, namanya showcase. Ini salah dia bikin tagma. Apa kepikiran dia nak? Iya, showcase. Jadi kasusnya kan dibuka kasusnya apa nih gitu. Ke telepon gue ngaji deh. Nggak bisa, men. Nggak bisa dong. Jadi teman-teman semuanya silakan jangan lupa tanggal 11 ya. Tomok bang whisky. Banyak kan ya. Oke, sebelum saya tutup, ada 3 pertanyaan terakhir untuk Krisna. Setelah bangkitnya lagi Ubud dan Band, otomatis saya tahu tidak akan pure seperti dulu lagi. Di situ ada jarak, ada border, ada pembatas lah kalian dengan Kiss. Kiss untuk Krisna sendiri dan ada Ubud Band yang bertiga. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya membagi fee, menentukan fee dari Ubud Band dan Kiss? Ya cara orang Maro. Kalau sekarang Kiss itu karena Sendiri? solo projectnya saya, otomatis yang lain itu ya Additional? Mereka sudah ada kontraknya. Kontraknya betul. Kontraknya. Dan Ubud dan Band? Di Ubud karena pemilik saham sekarang tinggal bertiga, jadi otomatis sama rata. Begitu. Yang masih ada suara-suara tuh Krisna otoriter dan segala macam. Coba cara Maro, ayana. Kalau misalnya saya Maruk, Lobo, Kiss kan terus? mumpung di Ubud ini neneng agak pincang, kan? Kiss kan jalan. Bakman pes. Gitu, Bo. Tapi kan saya lihat semangat Gong Gepeng ajak today nih. Bisa bikin kamu seperti yang ini tidak bisa kesempatan datang kedua kali lagi. Dan dengan satu manajemen. Kemudian sing, ayo siap. Jalan. Itu jawabannya. Oke, yang kedua di panggung. Susah nggak kamu membedakan tuh Krisna membedakan antara Kiss dengan Ubud dan Band? Cara bicaranya, cara entertainingnya dan segala macamnya. Sementara masih ngalih-ngalihan nih. Oke. Karena masyarakat kadung tahu saya itu Kiss. Ya. Saya sama teman-teman di Ubud jujur ini bukannya merasa bebiso walaupun kita sudah lama berproses, tapi sampai saat ini pun kita masih belajar untuk mencari apa sih stylenya sendiri-sendiri nih. Pelan-pelan sudah kita dapatkan. Pelan-pelan sudah kita dapatkan. Buktinya tanggal 11. Single yang Kiss keluarkan sama di Ubud. Nanti ya minta pendapat dari masyarakat. Oke, ada nggak perbedaan di situ? Ada perbedaan nggak? Ya. Oke, pertanyaan terakhir, ketakutan tuh Krisna. Ketakutan tuh Krisna ke depannya antara Kiss dan Ubud dan Band. Ketakutan yang paling besar yang aduh, kayaknya nih. Ketakutan yang paling besar adanya Ubud dan Band bangkit lagi. Ada di Ubud Band. Ada di Ubud Band dan Kiss. Apa ketakutan yang paling tuh Krisna yang ada di pikiran sampai saat ini? Ada ketakutan nggak? Ada. Semangat kendor lagi. Tentunya di Ubud dan Band dong. Di Ubud dan Band. Terus semangat untuk membuktikan diri ke masyarakat bahwa kita dikasih gift sama yang di atas. Salah satunya di musik. Kita harus bertanggung jawab dan kita pergunakan itu sebaik mungkin. Bukan hanya bermain instrumen aja, tapi pembawaan kita di panggung, kita di panggung, di masyarakat. Biar bareng-bareng kita menginspirasikan banyak orang. Bukan hanya memikirkan materi lah ya. Ya, toto rezeki kan yang bejani mone umur asalnya rezeki pada ngatur kok. Siap. Sing do megarang-garang gitu ben latih. Poin ketiga itu, ketakutan Krisna adalah kendor. Semangatnya kendor. Semoga kita doakan Ubud dan Band tidak kendor semangatnya dan kita lihat di tanggal 11 bagaimana Kiss dan juga Ubud dan Band mampu untuk mengeluarkan jati diri, yang mana Ubud dan Band, yang mana Kiss. Ya. Untuk teman-teman di rumah silakan untuk komen sebanyak-banyaknya di sini. Nanti kalau komennya bagus segala macam ini kita akan bawakan nanti di tanggal 11. At least dalam pertanyaan karya dan juga single. Tapi kita nggak mau bocorin. Kalau kamu mau tahu singlenya apa, seperti bagaimana skenario-nya, ada dibatasin tiketnya Pak tuh? Bebas ya tentu publik ya, tiketnya memang ada terbatas, tapi kalau misalnya mau datang nggak apa-apa silang. Ada tiketnya berapa sih? 50.000. 50.000 sudah dapat
Bir atau mocktail. Atau mocktail. Mocktail tuh minuman neseng misi alkohol panglawangnya. Soalnya di paling di desa nyanyi dakotnya. Jadi itulah teman-teman, bersama saya dengan Tu Krisna, Ubuden Band dan Kiss juga teman-teman. Jadi kita akan buktikan di tanggal 11 konflik mereka, curahan hati mereka, karena kita akan showcase. Showcase itu menurut saya, kalau saya menemukan ada show untuk memperlihatkan case-nya kita. Kasusnya apa nih? Kenapa bisa bersama? Kenapa lagi bareng? Ada kasus dan tertentu kan? Jadi showcase itu bisa juga membuka case, membuka tutup lagi, membuka pintunya, membuka inspirasi dan lain sebagainya. Oke? Semoga sukses teman-teman. Jadi sudah digambarkan oleh Krisna kenapa ada case dan segala macam, dan sudah dijabarkan semua. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, Pak Dus, nggak ada pertanyaan mau disampaikan kepada teman-teman Ubuden Band dan juga Kiss, atau penonton atau siapa saja penggemar dari Kiss dan juga Ubuden Band. Silakan. Ya, kalau saya sama teman-teman di Ubud, sama teman-teman Kiss di tim Kiss sih sudah sering berkomunikasi untuk persiapan ini dan kedepannya kita seperti apa. Tapi mungkin buat teman-teman yang nonton, minta doanya aja. Karena ini pertama kali, pengalaman pertama kali mengeluarkan single bareng bersamaan. Terus semoga lancar dan minta masukannya nanti lagi. Biar apa yang harus dilakukan, kritik dan saran lah ya. Biar kita lebih berbenah lagi. Yang penting kritik dan sarannya benar-benar input sehat, baik gitu. Kalau kritik dan saran sehat itulah obat. Kalau kritik dan saran yang buat sakit hati itu adalah toksik. Itu inyun. Ya, itu saya dari Pubas Coffee di jalan apa dan itu? Sriwedari. Terima kasih untuk tempat dan waktunya, Maman Lemon ya. Ya. Teman-teman di rumah jangan lupa tanggal 11 Maret 2023 jam 5 sampai selesai. Kira ada showcase dari Kiss dan juga Ubuden Band. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih atas kuota, wifi dan lain sebagainya. Jangan lupa kerauhan dan liak barang-barang. Itu saya dari saya. Ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup Bapak Santi. Om Santi Om. Liak.